Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 118, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Mobil itu memang untuk membawaku kembali. Aiden Enzo dengan tenang berkata, tidak perlu menyembunyikannya, lagi pula, semua orang telah melihatnya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Kebetulan, dalam hal ini, orang-orang ini mungkin masih kagum pada diri mereka sendiri. Mendengar ini, ekspresi Lydia Low dan orang tuanya berubah. Bocah Aiden Enzo ini sebenarnya punya mobil mewah seperti Rolls-Royce untuk menjemputnya. Siapa orang ini? Kakak ipar, kamu tidak berbohong padaku. Apakah mobil itu benar-benar untukmu? Lydia Low sangat bersemangat sehingga dia segera mengaitkan lengan Aiden Enzo, wajahnya penuh kegembiraan. Apakah kakak ipar begitu mengagumkan? Aiden Enzo mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan kemudian bertanya, mengapa kamu di sini? Pada saat ini, Lydia Low, termasuk orang tuanya, menatap Aiden Enzo dengan tatapan menyanjung. Pria ini sekarang tinggal di sebuah villa besar, dan memiliki Rolls-Royce untuk menjemputnya. Apakah Vivian Low memperlakukannya dengan sangat baik? Beacon punya begitu banyak uang. Ya, Beacon kini menjadi perusahaan besar terpanas di kota, dengan begitu banyak investor. Saya dengar Rise Angel Investment Group sedang mencari kerja sama dengan Beacon. Ini adalah alasan lain mengapa keluarga mereka datang ke sini. Alexis Sun dan Gustav Low saling memandang, lalu berkata sambil tersenyum, Aiden Enzo, saat ini pembongkaran rumah kami, tidak ada tempat tinggal, terima kasih kepada Geraldine, yang menyuruh kita untuk pindah ke sini selama beberapa hari. Sebenarnya, Alexis Sun telah memohon selama beberapa hari untuk masalah ini. Geraldine Sol juga ingin menyelamatkan muka, dan kebetulan kekurangan pendamping di rumah, jadi dia setuju. Ekspresi Aiden Enzo berubah, dan Geraldine Sol membuat keputusan sendiri lagi. Tapi tidak mungkin, dia sudah sampai di depan pintu rumah, jadi dia tidak bisa diusir, kan? Alexis Sun dan Gustav Low cukup malu ketika mereka melihat Aiden Enzo sedikit berubah, dan mereka buru-buru berkata, Aiden Enzo, jangan khawatir, kami tidak akan mengacaukan rumah, kami akan tinggal sebentar, dan menunggu kami untuk menetap di sana, kami akan pindah. Tidak mungkin, Aiden Enzo kembali dengan mobil mewah seperti Rolls-Royce, orang ini pasti berbeda. Di masa lalu, Alexis Sun pasti menambahkan segala macam kata-kata buruk. Lydia Low juga bertingkah genit, kakak ipar, kita hanya akan tinggal selama beberapa hari. Kamu tidak akan pelit, kan? Selain itu, ku dengar Ceril ada di rumah, jadi aku bisa bermain dengannya. Kamu, Lydia Low tersipu dan menggembung, apakah aku salah? Aiden Enzo tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju villa. Lydia Low dan orang tuanya saling memandang, dan Alexis Sun merendahkan suaranya dan berkata, katakan padaku, ada apa dengan Aiden Enzo, ada mobil mewah untuk menjemputnya, apakah ini masih sampah itu? Gustav Low bergumam ke samping, kamu tidak bisa terlihat bagus. Orang memiliki keterampilan saat makan nasi lunak. Jika mereka mendekati Vivian Low, itu tidak berarti semua perahu naik. Saya kira, anak ini telah menghabiskan banyak uang dari perusahaan Vivian Low. Mari berhati-hati saat kita berbicara di masa depan. Anak ini pasti menyimpan dendam dan menahan diri. Dia akan menghukum kita. Gustav Low juga warga biasa, dan itu tidak dapat dihindari. Alexis Sun juga setuju, mengangguk, menarik Lydia Low, dan berkata, Lydia, kamu harus lebih sering menghubungi anak itu dan menanyakannya. Akan lebih baik jika kamu juga bekerja di perusahaan Vivian Low untuk menghasilkan lebih banyak uang. Lydia Low memutar matanya, berkata, Bu, apa yang kamu pikirkan? Saya baru saja lulus. Alexis Sun memelototinya dan berkata, apa yang salah dengan lulus saja? Dia saudara perempuanmu Vivian Low, jadi mengapa tidak bisakah dia membantumu? Ada apa? Dia pasti memberimu posisi sebagai manajer, aku akan berbicara dengan Bibi Geraldine tentang ini. Alexis Sun memasuki villa dengan barang bawaan berbagai ukuran. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka bertiga tertarik dengan kemewahan villa.
Meski sudah pernah ke sini terakhir kali, mereka masih sangat kaget saat melihat interior villa mewah ini. Ini sangat mewah. Disinilah orang tinggal. Saya sangat iri dengan keluarga Geraldine Sol, yang bisa tinggal di rumah seperti itu. Alexis Sun merasa iri dan cemburu, bahkan tidak ingin pergi. Dia melirik Gustav Lou beberapa kali, menariknya ke samping, dan berkata, bagaimana dengan villa ini? Alexis Sun mengetahui sifat suaminya, menyeringai, dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan ini, jika kamu tidak pergi, jika kamu pindah, kamu tidak akan pergi, bicaralah dengan Bibi Geraldine, dan bebaskan 2 kamar. Bagaimanapun, ada banyak kamar di sini. Wajah Gustav Lou sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, apakah ini baik-baik saja? Bisakah kakak ipar Geraldine setuju? Bukankah ada Aiden Enzo dan Vivian Lou, bisakah mereka setuju? Gustav Lou merasa gatal, dia pasti ingin tinggal di sini selamanya. Namun, ini juga bukan rumahnya. Alexis Sun memukulnya dan memarahinya sambil tersenyum, kamu bodoh, kamu adalah adik laki-laki Guora Lou, bisakah mereka mengusirmu? Jika mereka benar-benar berani mengusir kita, kita akan membuat keributan. Tetangga akan mengetahuinya, itu akan memalukan. Bagaimana? Gustav Lou ragu-ragu, melihat villa mewah itu lagi, dan berkata, baik, kamu pergi dan bicara dengan Nyonya Geraldine, dan aku pergi dan bicara dengan saudaraku. Keduanya langsung cocok, dan segera dia bergegas ke ruang tamu lagi. Tepat pada waktunya, Geraldine Sol keluar dari kamar tidur, berpakaian sangat gaya, dengan temperamen seorang wanita bangsawan, dan berkata sambil tersenyum, oh, Alexis dan Gustav, kamu di sini. Ayo, ayo, duduk, duduk, singkirkan barang-barangmu dulu. Aku akan membiarkan pengasuh membawanya nanti. Alexis Sun tahu bahwa Geraldine Sol adalah orang yang menyelamatkan muka, jadi dia buru-buru tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung, kakak ipar Geraldine, kamu punya seorang pengasuh di keluargamu. Aku sangat iri, senang, duduk di sofa mengenakan jubah kecil, dalam posisi duduk itu, aku benar-benar menganggap diriku sebagai wanita bangsawan. Alexis Sun dan Gustav Lou juga setuju untuk duduk, dan mereka mulai mengobrol. Lydia Lou sedang bermain dengan ponselnya di samping, mengambil gambar dan mempostingnya di Moments untuk pamer. Ngomong-ngomong, kakak ipar Geraldine, tadi aku melihat Aiden Enzo kembali dengan Rolls-Royce di depan pintu. Apakah keluargamu begitu kaya sekarang? Alexis Sun mengangkat mulutnya, menggigit melon. Rolls-Royce. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia duduk tegak. Dari mana sampah ini mendapatkan Rolls-Royce? Bukankah Gabriel Ruiz mengatakan dia bangkrut? Oh, benarkah? Geraldine Sol tidak ingin merusak pujian Alexis Sun, jadi dia tersenyum dengan santai, tetapi ekspresinya berubah. Siapa Alexis Sun? Geraldine Sol menangkap perubahan ekspresi ini, dan bertanya dengan pura-pura terkejut, kakak ipar, bukankah Anda membeli mobil itu? Saya pikir Anda membelinya, bagaimanapun juga, Vivian Lou. Sekarang adalah sebuah ketua perusahaan. Geraldine Sol hendak mengatakan sesuatu, tetapi Alexis Sun melanjutkan, keluargamu tidak membelinya. Mungkinkah Aiden Enzo mengambil uang dari perusahaan Vivian Lou dan membelinya sendiri? Ya Tuhan, ada yang dia coba lakukan. Mencuri properti. Kata-kata ini langsung merangsang Geraldine Sol. Benar, keluarga sampah Aiden Enzo itu bangkrut sekarang, tapi ini bukan saatnya dia membutuhkan uang. Orang ini mengirim idenya ke perusahaan Vivian Lou. Segera, Geraldine Sol menjadi marah dan berteriak, Aiden Enzo, turunlah untukku. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Alexis Sun melirik Gustav Lou, dan keduanya diam-diam tertawa. Melihat emosi Geraldine Sol, Aiden Enzo takut dia akan segera dipukuli. Biarkan Anda Aiden Enzo berpura-pura di depan pintu sekarang tidak apa-apa, sudah dibongkar. Alexis Sun sangat senang di hatinya, tetapi dia tidak dapat memahami jenis pengecut Aiden Enzo yang masih bisa tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah. Lydia Lou ada di samping, dan setelah mendengarkan beberapa patah kata, dia juga penuh keraguan. Saya pikir Aiden Enzo benar-benar menjadi lebih kuat, tetapi ternyata dia masih makan nasi lunak, dan sepertinya dia berkomplot melawan harta keluarga Lou. Tiba-tiba, penghinaan Lydia Lou terhadap Aiden Enzo menjadi lebih besar. Aiden Enzo juga turun dari lantai 2, meletakkan tangannya di saku celananya, memandangi kerumunan di ruang tamu, dan bertanya dengan curiga, Bu, ada apa? Jangan panggil aku Bu. Geraldine Sol sangat marah dan duduk di sofa naik, melirik Aiden Enzo, dan bertanya dengan nada memarahi,
baru saja bibi ketigamu mengatakan bahwa kamu kembali dengan Rolls-Royce. Aiden Enzo melirik Alexis Sun yang sedang menggigit melon, sedikit mengernyit, dan berkata tanpa membantah, ya. Pok, Geraldine Sol bangkit, menamparnya, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mengutuk, baik, Aiden Enzo, kamu mulai mencuri uang perusahaan untuk membeli mobil sendiri, kan? Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu curi? Jika kamu tidak memberitahu saya hari ini, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda. Aiden Enzo juga terkejut, tetapi dia tidak menyangka Geraldine Sol akan menamparnya tiba-tiba. Mencuri uang perusahaan, Aiden Enzo marah. Kamu pikir aku membeli Rolls-Royce dengan uang Vivian Low? Mata Aiden Enzo suram dan dingin, matanya menyapu Geraldine Sol dan jatuh ke Alexis Sun. Bukankah begitu? Kamu orang yang tidak berharga, dan kamu masih punya uang untuk naik mobil mewah seperti itu. Alexis Sun menahan mulutnya, wajahnya penuh sarkasme dan penghinaan. Aiden Enzo tidak menjelaskan, langsung mengangkat telepon, menghubungi Fergie Quinn, dan berkata, datanglah ke villa. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon, menatap orang-orang ini dengan dingin, dan berkata dengan dingin, bersiaplah, keluar dari villa ini. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.